Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada satu kesempatan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, mahkota seseorang terletak pada akalnya, derajat seseorang terletak pada agamanya, sementara kehormatan seseorang berada pada budi pekertinya. Ungkapan ini memberikan nasihat kepada kita betapa pentingnya kita menyikapi setiap persoalan tidak saja dengan apa yang terbersih dalam nafsu dan keinginan kita, tetapi menggunakan akal pikiran yang sehat yang dilatar belakangi oleh kemampuan agama yang cukup, dan tentunya dibarengi dengan akhlakul karimah yang akan menjaga sikap kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari-hari sekarang kita ada pada sebuah kondisi di mana umat Islam harus kembali memilih sesuai dengan keinginan hati nuraninya. Sebuah kondisi yang sangat memungkinkan kekuatan umat ini harus terpecah kembali karena berbedanya pilihan antara satu dengan yang lainnya. Tapi kondisi ini seharusnya tidak menciptakan kegaduhan di tengah-tengah umat Islam jika kita menyikapinya dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tadi. Nasihat ini merupakan nasihat yang sangat agung buat kita. Betapa beliau mengingatkan kita bahwa akal yang Allah berikan kepada kita merupakan sebuah mahkota yang harus kita jaga. Kita gunakan untuk memikirkan hal-hal yang baik, tentunya didasari oleh keimanan dan pemahaman agama kita yang sudah terbenam di benak kita masing-masing. Karena itu dalam surah Al-Hujurat, untuk menyikapi kondisi kita hari ini, agar kita tidak saling menghujat antara satu dengan yang lain, tidak saling menghina antara satu dengan yang lain, karena perbedaan pilihan yang menyebabkan kita harus memilih pilihan kita masing-masing. Al-Quran mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kita semua dipanggil Allah. Hari ini yang hadir di masjid yang kita cintai ini, mereka yang hadir di masjid-masjid yang lain untuk melaksanakan sholat Jum'ah adalah mereka orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah.
tidak akan melangkah kaki seorang mukmin untuk mendekati masjid Allah kecuali karena di dalam hatinya ada serta keimanan, ada keimanan yang menggoyang, ada keimanan yang kemudian memberikan semangat agar orang-orang beriman bisa hadir di tempat-tempat yang mulia ini. Allah panggil kita, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi banyak dari berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebahagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Fala tajassasu wala tajassasu, dan janganlah kalian saling berprasangka, mencari-cari kesalahan antara satu dengan yang lainnya. Kondisi kita hari ini seakan-akan kita diarahkan untuk saling berbenturan antara satu dengan yang lain. Maka sikap terbaik kita adalah hilangkan buruk sangka antara satu dengan yang lain. Jika hari ini pilihan kita memiliki kelebihan, tunjukkan kepada kita mana kelebihannya, mana kebaikannya, tapi tidak kemudian menghardik dan mencaci maki pilihan orang lain. Demikian pula saudara kita yang lain yang mungkin pilihannya berbeda dengan kita. Wala tajassasu, janganlah kalian saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling menggibah, mengungkit kesalahan saudara kalian. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, apa itu ghibah?" Rasulullah menjawab, ghibah itu adalah jika kalian menceritakan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudara kalian. Sahabat bertanya, jika seandainya itu benar, maka jika seandainya itu salah, maka kata Rasulullah, itu fitnah. Tapi jika seandainya itu benar, maka itu adalah ghibah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini merupakan nasihat yang penting buat kita, agar dalam kondisi seperti sekarang kita mengedepankan akal pikiran sehat kita, mengedepankan hati nurani kita, mengedepankan keimanan kita kepada Allah untuk menyikapi beberapa hari ke depan di mana nanti kelak kita akan menentukan apa pilihan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah kalian suka untuk memakan daging bangkai saudaramu sendiri, padahal kalian saling membenci, kalian benci untuk memakan daging bangkai saudara kalian. Allah memberikan perumpamaan kepada kita ketika kita berburuk sangka kepada saudara kita, ketika kita mencari-cari kesalahan saudara kita, ketika kita menggibahi saudara kita, mencari-cari kesalahannya, menceritakan keburukannya, maka diibaratkan oleh Allah oleh orang yang memakan daging bangkai saudaranya. Fakarihtumu, padahal sesungguhnya kalian benci untuk memakan itu. Maka karena itu Allah ingatkan kepada kita, wattaqullah innallaha tawwabur rahim, takutlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Allah Maha pemberi kasih sayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu perilaku berburuk sangka ini mesti kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan saja karena faktor kelak kita beberapa hari ke depan akan melakukan pemilihan pemimpin di negeri kita, tapi di keseharian kita jauhkan sifat ini, karena sifat ini adalah satu sifat yang sangat buruk dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Iyakum wazzan, kata Rasulullah, fa inna zan aktabul hadith, wala tajassasu wala tahassasu wala tabaghadu kunu ikhwana. Rasulullah bersabda, hati-hatilah kalian dengan prasangka, sebab sebahagian besar prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib saudara kalian, jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah dan Rasulnya menginginkan kita hidup pada kondisi yang nyaman dengan perbedaan yang kita hadapi.
Karena itu ada ungkapan yang mengatakan perbedaan di kalangan umatku itu rahmat. Tapi bagaimana perbedaan ini menciptakan sebuah kekuatan yang luar biasa di kalangan umat ini. Kita harus berada pada posisi sebagai khalifah yang diamanahi Allah untuk mengamankan kehidupan dunia ini. Umat Islam hadir sesungguhnya harusnya menjadi barometer dari umat-umat yang lain. Betapa umat ini mendapat bimbingan langsung dari Allah, yang kitab sucinya tidak pernah diaduk-aduk oleh siapapun. Tidak terjadi tahrif di dalam Al-Quran sebagaimana kitab-kitab suci yang lain. Al-Quran tetap terjaga sampai hari ini. Maka karena itu Allah sampaikan kepada kita, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau kalian berbeda dalam satu hal, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Persoalan hari ini, kita hanya menjadikan Al-Quran sekedar bacaan untuk mencari pahala. Kita hanya membaca hadis sekedar untuk kajian menambah pengetahuan kita. Tapi Al-Quran dan hadis tidak menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita untuk memperbaiki dan merubah cara hidup kita sehingga Allah ridha dan Rasulnya kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita 4 hal. Jika kita ingin memilih pemimpin terbaik dalam kehidupan kita, dimanapun, apa kondisi apapun itu. Dan jika hari ini kita dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, hendaknya kita memiliki 4 hal ini. Rasulullah mengajarkan kepada kita as-sidq. Tidak ada seorang nabi yang diutus Allah kecuali mereka orang-orang yang jujur, orang-orang yang mengatakan apa adanya, mengatakan kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amanah. Sifat ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau calon pemimpin, atau kita yang hari ini menjadi seorang pemimpin dimanapun posisi kita. Sifat amanah ini penting karena amanah adalah sesuatu yang harus ditunaikan. Rasulullah mengingatkan kita, barang siapa seorang hamba yang diberikan amanah, diberikan kemampuan atau dipilih menjadi seorang pemimpin, lalu dia mati dalam kondisi berkhianat kepada yang dipimpinnya, maka bisa dipastikan dia tidak menjadi ahli surga. Jadi ini penting, hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa kita harus memilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang benar-benar bisa menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan apa yang dianjurkan, yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan tabligh, memiliki kemampuan untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa saja yang kemudian harus disampaikan kepada apa yang dipimpinnya. Kemampuan ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan, menyampaikan hal-hal yang buruk untuk ditinggalkan kepada rakyatnya, kepada umatnya. Dan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, seorang pemimpin harus memiliki sifat tatanah, kecerdikan, cerdas dia, pintar dia untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapinya. Hari ini negeri kita mengalami banyak hal yang harus dibenahi. Oleh karena itu, pemimpin yang harus muncul untuk mengembalikan, merubah negeri ini adalah orang yang memiliki 4 sifat ini. Sifat siddiqnya, amanah, tabligh, dan fatanah. Jika pemimpin kita kelak nanti yang terpilih adalah orang yang memiliki 4 sikap ini, maka insya Allah negeri kita akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. La ilaha. Sawu sufufakum wa'tadilu, safnya diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.